Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Fitri Amelia NIM 2019143732 dari kelas 5U Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima, yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar pada mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Endang Surtioni, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, ada struktur program bimbingan di sekolah dasar. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, bidang bimbingan dan konseling tahun 2004 dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan responsif, yang ketiga sistem perencanaan individual, dan yang keempat pendukung sistem. Layanan dasar bimbingan. Tujuan layanan dasar bimbingan adalah membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan. Fungsi layanan dasar bimbingan lebih bersifat pengembangan karena merupakan upaya menyiapkan isi bimbingan secara sistematik bagi seluruh peserta didik. Bimbingan pribadi lebih terfokus pada upaya membantu peserta didik mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, kemampuan memecahkan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, identitas diri, dan bimbingan menjadi pribadi yang mandiri. Layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Isi layanan responsif adalah hal-hal yang menjadi kepedulian siswa dalam jangka pendek yang terjadi dan dirasakan saat ini yang perlu mendapat intervensi bimbingan konseling. Isi layanan responsif adalah yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang karir, yang ketiga bidang belajar, yang keempat, bidang tata tertib. Yang kelima, bidang sosial. Dan yang keenam, bidang pribadi. Layanan perencanaan individual. Tujuan sistem perencanaan individual adalah membimbing siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Isi perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan siswa untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian, meskipun perencanaan individual ditunjukkan dengan memandu seluruh siswa, layanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing individu. Konselor dapat menggunakan berbagai narasumber, staf, informasi, dan kegiatan serta memfokuskan narasumber untuk seluruh siswa dan membantu siswa secara individual mengimplementasikan perencanaan pribadi. Melalui sistem perencanaan, siswa diharapkan dapat mempersiapkan pendidikan, karir, tujuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Yang kedua, merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, menganalisis apa kelebihan dan kekurangan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Keempat, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Dan yang kelima, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Hal itu dilaksanakan melalui pengembangan profesionalitas, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat,
menurut Thomas Ellis tahun 1990. Adapun layanan mencakup yang pertama konsultasi dengan guru-guru, yang kedua dukungan bagi program pendidikan orang tua dan upaya-upaya masyarakat yang berhubungan, yang ketiga partisipasi dalam kegiatan sekolah dalam rangka peningkatan perencanaan dan tujuan, yang keempat implementasi dan program standarisasi instrumen tes, yang kelima kerjasama dalam melaksanakan riset yang relevan, dan yang keenam, memberikan masukan terhadap pembuat keputusan dalam kurikulum pengajaran berdasarkan perspektif siswa. 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Prof. Prayitno. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi pelajaran cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keenam, layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang klien. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri klien. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling per orang yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Dan yang terakhir, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. Oke, baiklah, mungkin materi ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.